Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Tema kita kali ini kan cuan terkontrol, bisnis aman. Jadi di sini kita akan berbagi ilmu aja ya. Nanti kita saling sharing aja cara sederhana membuat pembukuan keuangan agar UMKM tidak rugi gitu. Ya di sini kita sama-sama belajar lah gitu. Poin pertama tuh kenapa sih UMKM tuh sering sering banget mengalami kerugian ya gitu kan. Kita kan pengennya ketika kita bisnis tuh untung kan gitu. Nah, ada beberapa faktor sih. Biasa tuh kita tidak pisahkan uang pribadi dan uang bisnis gitu. Nah, dalam berbisnis itu eh, ada baiknya kita gunakan rekening bank atau ya rekening lah ya. Kan rekening bank yang terpisah. Gitu. Jadi kita pisahin tuh untuk rekening keuangan bisnis tersendiri, rekening untuk keuangan pribadi tersendiri. Hal ini guna untuk menghindari kebingungan dan kesalahan lah, gitu. Kadang kalau dicampur kita nggak tahu nih, ini uang atas pendapatan bisnis kita atau uang dari gaji kita atau uang dari mana gitu. Jadi ada baiknya kita pisahin dulu untuk minimalisir lah. Gitu. Halo Mas Kiki, Terus yang ya, halo, maaf memotong ya. ya, Eh, apakah masih ada kendala di kamera? Soalnya di saya Mas Kiki off cam. kayak di kamera deh. Nanti aku coba ini dulu ya. Baik Mas, maaf ya Mas, terima kasih. Terima kasih. Oke, yang kedua tuh karena nggak ada catatan pemasukan dan pengeluaran ya. Oke, udah kelihatan? Baik sudah Mas, terima kasih ya Oke. Mas. Ya, yang kedua tuh karena nggak ada catatan pemasukan dan pengeluaran ya, gitu. Jadi catatan pemasukan usaha, terus pengeluaran usaha, pengeluaran itu kayak bisa macam-macam ya, kayak untuk piutang. Karena kan kita untuk bisnis itu kita ada kasih tempo tuh ke customer kita, gitu. Nah, itu yang disebut piutang kan. Apakah piutang ini udah dibayar? Itu perlu dicatat juga tuh. Terus kalau kayak pemasukan tuh hasil penjualan, penjualan produk atau jasa yang kita tawarkan. Kalau pengeluaran tuh ya selain piutang tadi tuh pembelian barang, pembelian untuk stok barang itu bahan baku gitu. Itu perlu dicatat juga gitu. Nah, catatan ini berguna untuk kita tahu nih berapa sih penghasilan kita gitu. Terus pengeluaran kita sama nanti kan di akhir itu kan kita tahu nih, saldo antara pemasukan kita dan pengeluaran kita. Nanti di akhir kan kita tahu oh, keuntungan kita yang kita peroleh tuh sekian gitu. Jadi kita harus pastiin tuh kita membuat catatan baik pemasukan maupun pengeluaran secara rutin ya, secara kontinu setiap harinya gitu, untuk mengetahui itu. Gitu. Nah, kalau catat pengeluaran, catat semua pengeluaran tuh kayak mulai dari pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya operasional, eh, tagihan dari supplier mungkin gitu. Kalau ada pajak mungkin pajak itu catat juga dan biaya-biaya lainnya gitu. Jadi kita bisa tahu tuh jumlah modal yang kita keluarin sama yang kita cost untuk biaya-biaya tadi pengeluaran tuh gimana sih masih untung atau rugi gitu. Jadi terus dengan ada kita tahu pengeluaran, kita jadi tahu juga target kita target untuk pengembalian modal bisnis dari modal yang kita keluarin kira-kira bisa BEP atau balik modal kapan sih dengan pengeluaran yang udah kita hitung itu tadi gitu. Jadi ya itu tadi lakukan pencatatan baik pemasukan dan pengeluaran secara rutin dan konsisten ya untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini lah. Nah yang ketiga tuh ada kita bingung untuk hitung untung dan rugi gitu. Terus nggak tidak tahu arus kas gitu. Kenapa bingung? Karena yang tadi tuh poin dua poin yang di atas tadi uang pribadi dan uang bisnis tuh dicampur. Terus kita nggak punya catatan terkait pemasukan dan terkait pengeluaran gitu.
Jadi bingung tuh sebenarnya bisnis kita ini mengalami kerugian eh, atau untung sih gitu. Atau duitnya ini kepake untuk apa aja sih kita nggak tahu nih karena kita nggak rutin untuk catat gitu. Jadi beberapa poin kenapa kita sering mengalami rugi itu salah satu 4 poin inilah gitu. Kita next slide. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh penting banget kan untuk catat lah atau kita catat pemasukan dan pengeluaran. Nah, kenapa sih pembukuan itu penting? Nah, ada beberapa faktor lah. Pertama itu kayak tahu kita mengetahui lah posisi keuangan, terus kita bisa evaluasi bisnis gitu. Lalu dengan kita punya pembukuan tuh kita bisa mempersiapkan bisnis kita loh untuk mendapatkan pinjaman atau modal gitu. Misal kita bisa ngajuin ke lembaga keuangan kayak gitu. Karena kan kita pengennya bisnis kita terus berkembang kan. Di satu titik kita perlu pinjaman sih gitu. Terus yang terakhir itu menghindari kerugian diam-diam gitu. Nah, dengan kita tahu posisi keuangan tuh kita bisa identifikasi segala potensi yang ada di bisnis kita. Masalah untung rugi, terus kita bisa kontrol keuangan, pengeluaran kita tuh dihabiskan untuk apa-apa aja sih gitu. Terus apakah eh, antara penjualan dan bahan baku yang kita beli ini masih ada margin keuntungan gitu. Dari situ kita bisa tahu tuh. Nah, dengan kita mengetahui itu kita bisa evaluasi bisnis kita gitu. Jadi kita tahu oh kesalahan pada saat sebelumnya itu kita beli bahan baku yang terlalu mahal gitu. Sebenarnya kita bisa cari bahan baku yang lebih murah lagi gitu, terus bisa dapat tempo pembayaran ke supplier gitu. Terus harga kita mengetahui lagi, kita identifikasi lagi ternyata harga jual kita nih terlalu rendah gitu, atau nggak cocok dengan target pasar kita. Jadi kita bisa lakukan evaluasi dengan tepat untuk bisnis kita. Gitu. Eh, cara beberapa kisi-kisi kita untuk optimalin tuh kayak misal ya tadi kita catat setiap transaksi lah biar kita punya database tuh yang akurat. Kita tahu kemana uang kita pergi, kita dapat uang dari mana aja gitu. Kita jadi tahu. Nah, selain itu kita juga bisa tahu nih kan tadi terkait pengeluaran kita kan ada biaya operasional ya. Jadi kita tahu nih dengan bisnis yang udah berjalan ini eh, terus dengan biaya operasional sekian nih bisnis kita masih menguntungkan atau enggak sih gitu. Jadi kita bisa mengendalikan juga oh dengan yang udah berjalan sebelumnya biaya operasional kita tuh terlalu besar gitu. Misalnya kita udah identifikasi kita tahu oh masalah kita tuh di biaya operasional yang cukup besar. Nah, kita bisa kendaliin tuh biaya-biaya operasional itu gitu. Misalnya kita eh, ya kita sharing dengan karyawan gimana nih omset kita belum mencapai target gitu kita saling sharing gitu bernegosiasi gitu terus ke supplier juga kita mungkin bisa negosiasi juga bisa dapat bahan baku yang lebih murah gitu dengan harga yang terjangkau terus tapi kualitas barangnya masih cukup sama lah gitu terus bisa juga kita melakukan pembelian barang tuh secara grosir gitu biasa tuh kalau kita beli dengan kuantiti yang lebih banyak kan dari supplier akan kasih kita harga yang lebih rendah kan, gitu. Jadi, nah selain itu dengan kita tahu catatannya baik pemasukan dan pengeluaran, kita jadi tahu juga selama ini kita tuh, nah dalam bisnis kan biasa kita ada stok barang kan, gitu. Entah stok barang, entah stok bahan baku. Jadi kita punya perhitungan lah eh, stok barang yang selama ini kita beli tuh sebenarnya udah udah tepat atau belum sih gitu atau kita sebenarnya kelebihan ada bahan baku yang sebenarnya akhirnya nggak keluar keluar gitu atau nggak yang nggak laku-laku nah itu kan jadi barang mati atau terbuang sia-sia lah gitu itu kan akan mempengaruhi cash flow kita juga gitu. Ini- nah terus kita harus lakukan ini juga ya
karena kita melakukan pencatatan secara konsisten, nah kita bisa hitung juga tuh keuntungan kita secara berkala. Apakah kita untung gitu. Apakah dengan ya kita bisa melakukan evaluasi lah dan ngatur berbagai strategi misalnya naikin turunin harga, kasih promo kayak gitu gitu. Oke, next slide. Nah, next slide itu ada di cara membuat pembukuan sederhana. Pada dasarnya pembukuan keuangan berisi catatan ringkas transaksi yang terjadi dalam periode waktu tertentu gitu. Pertama itu ya kita harus siapin tuh media untuk mencatat laporan. Bisa kalau kita masih mau manual kita bisa pakai buku ya, buku buku besar lah kayak gitu. Itu catat manual atau kita bisa pakai Excel gitu. Di laptop pakai Excel. Terus sekarang juga banyak aplikasi atau software lah yang cukup membantu kita juga tuh untuk meringankan catat-catat kayak gini. Nah, setelah kita punya medianya, kayak tadi yang kita sebut tuh Excel atau software tersebut, jangan lupa kita harus rutin tuh untuk catat pemasukan usaha, catat pengeluaran usaha, gitu. Nah, terus mulai susun buku kas utama, itu hampir mirip kayak tadi lah. Kita harus catat pemasukan, pengeluaran, kayak gitu. Buat catatan stok barang, jadi kita tahu juga tuh barang ini keluarnya lama atau enggak gitu. Terus stok kita tuh udah tepat belum sih kita setiap beli bahan baku tuh udah tepat atau belum gitu. Terus kita tahu juga barang kita tuh selama ini ada yang kan kadang ada ya karyawan yang bandel lah gitu. Jadi mereka mm, mencuri barang gitu. Jadi dengan ada catatan stok barang ini kita tahu nih kapan stok ini keluar, kapan untuk terus kita cocokin dengan pemasukannya. Jadi kita tahu nih stok barang kita tuh masih ada gitu. Terus kita bisa ya, estimasi juga untuk pembelian barang ke depannya gitu. Jadi nggak order secara dadakan. Terus susun laporan laba rugi dan neraca gitu. Dengan adanya catatan pemasukan dan pengeluaran, kita mungkin udah bisa tuh untuk susun laba rugi gitu. Dan kalau neraca mungkin lebih kalau untuk UMKM mungkin agak ribet ya gitu. Itu bisa dibuat secara ini sih. Nanti ada caranya sih. Atau kita bisa pakai software aja nanti. Jadi tinggal masukin aja tuh. Oke. Nah, manajemen keuangan pada UMKM, khususnya usaha kecil kan emang jadi tantangan tersendiri ya. Kadang kita tuh males untuk catat gitu. Karena aku ngalamin sendiri, aku juga kebetulan lagi bangun bisnis juga. Nah, itu hal yang paling males untuk catat tuh. Apalagi kita masih terjun sendiri gitu. Belum ada karyawan yang memang handle untuk bantu gitu. Nah, kadang kita jadi campurin tuh antara uang pribadi dan uang bisnis. Nah, itu emang tantangan banget tuh untuk manajemen keuangan gitu. Sejumlah sejumlah masalah umum seperti kayak arus kas yang nggak stabil, terus pengelolaan piutang yang kurang sehat, alokasi dana. Nah, alokasi dana ini juga karena catatannya nggak rutin dan kita nggak punya database yang kurang akurat, jadi kita tuh alokasi dana tuh ya nggak menentu gitu. Kita ada duit ya udah pakai aja untuk apa gitu, untuk belanja, untuk keperluan pribadi gitu. Akhirnya ke situ kan, itu akan pengaruhi akan jadi masalah lah di usaha kita. Terus pemahaman mengenai literasi keuangan yang kurang dalam juga. Nah, gitu. Kunci sukses dari usaha kita ya manajemen keuangan sih, perencanaan yang tepat. Kayak monitoring cash flow, terus kita harus bisa nentuin titik impas atau BP atau balik modalnya gitu. Kita lakukan tracking cash flow-nya kita gitu. Jadi cash flow kita udah sesuai belum sih pengeluarannya, pemasukannya gitu. Kita harus tracking juga tuh secara rutin. Kalau bisa ya seminggu sekali kita lakukan evaluasi. Terus manajemen piutang, utang piutang lah gitu. Itu kita harus atur juga tuh manajemen utang piutang. Jangan sampai ketika kita jadwal bayar utang, piutang kita ini belum terbayar. Gitu. Itu kan akan mempengaruhi cash flow kita juga tuh. Kita belum dapat pembayaran, tapi udah jatuh tempo pembayaran kita untuk bayar kita bayar supplier gitu. Itu akan jadi problem juga gitu. Jadi harus kas kita nggak stabil. Gitu. Itu penting banget untuk manajemen utang dan piutang. Terus kita harus cermati juga
sama pahami sumber dana gitu, dan pendanaan gitu. Nah, apa keuntungan lainnya jika UMKM memiliki laporan keuangan? Yang tadi kan kita udah bahas eh, mengenai tadi itu arus kas, laba rugi, neraca gitu. Nah, dengan adanya laporan keuangan tuh kadang orang lain tuh jadi bisa lihat seberapa potensial bisnisnya kita gitu. Nah, dengan mereka bisa lihat, biasa kan mereka akan lihat, "Gua- kita pengen tahu dong omset kalian tuh berapa gitu. Terus biaya operasional kalian berapa, terus profit kalian akhirnya berapa gitu. Nah, itu makanya kita penting banget punya laporan keuangan. Jadi orang tahu laba ruginya gitu. Jadi mereka bisa tahu, oh usaha ini cukup potensial juga gitu. Dengan mereka melihat potensial bisnis kita, itu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan akses modal usaha lah gitu. Jadi mungkin kita bisa masuk ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya, atau mungkin ada rekan atau teman kita yang, oh gue mau ikut investasi dong di bisnis lu karena dia lihat catatan kita udah bagus nih. Cara tidak langsung itu akan mempengaruhi juga. Nah, dalam bisnis terkadang banyak faktor lagi, faktor lainnya juga seperti keluarga, kan bisnis. Kadang kan kita bisnis gak cuma sendiri tuh. Kita melibatkan keluarga, kita melibatkan teman atau rekan bisnis kita yang kita join bisnisnya gitu. Terus karyawan, karyawan juga menjadi tantangan, tantangan juga tuh buat kita sebagai pebisnis gitu. Karena ini agak susah untuk kita atur juga sih poin-poin ini kan. Kalau kayak tadi pencatatan, mungkin tinggal kita manage diri kita sendiri untuk rutin catat ya gitu. Tapi kalau faktor di luar kita kayak keluarga, rekan bisnis, karyawan itu udah faktor yang susah untuk kita atur gitu. Terkadang itu yang bikin konflik juga gitu. Berbenturan kan antara kepentingan bisnis terus ada kepentingan keluarga juga gitu. Nah, itu jadi masalah finansial yang cukup pelik juga. Nah, paling dari tips-tips yang tadi kita rangkum ya, pisahkan rekening pribadi dan bisnis gitu. Terus lakukan pencatatan secara langsung. Jadi jangan ditunda-tunda loh. Karena kalau ditunda-tunda pengalaman aku akhirnya kita nggak catat sih. Gitu. Terlupa aja gitu. Terus kita lakukan review kalau bisa tiap minggu. Setiap minggu lah, seminggu sekali kita lakukan review. Kita lihat hasilnya seperti apa. Terus kita bisa lakukan evaluasi juga gitu. Poin-poin mana yang harus kita perbaiki gitu. Terus mulai dari cara penjualannya, mungkinkah promo yang kita pasang ini salah, membuat kita rugi gitu. Terus atau kita kurang tambah promo, apakah kita harus ngiklan gitu. Itu kan bisa jadi dengan review kita bisa evaluasi gitu. Terus apakah ada stok barang yang hilang entah kemana yang kita nggak tahu. Nah, itu pentingnya review. Jadi kita bisa melakukan evaluasi supaya bisnis kita terus berkembang. Nah, untuk selanjutnya tuh kita bisa, kalau kita males, kita bisa gunakan aplikasi software akuntansi gitu. Sekarang tuh udah banyak sih di software-software itu yang bisa kita pakai untuk mempermudah catatan keuangan kita dan analisis keuangan. Dari tadi kesimpulannya kalau kita mau untung ya kita harus hitung, kita harus rutin catat, catatannya harus rapi, harus benar, harus sesuai, terus harus review tiap minggu sama lakukan evaluasi gitu. Paling dari kita bisa berbagi sekian Bu Cika. Iya, Mas. Apakah presentasinya sudah selesai, Mas? Ya, sudah selesai Bu Cika. Sudah bisa sharing seperti ini. Nah, setelah materi disampaikan nih,
Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom chat. Nanti akan kami bacakan untuk dijawab langsung oleh narasumber. Ayo Bapak Ibu bertanya. Nanti Mas Kiki langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini ada Bu Endang nih. Bu Endang Merdiani dari Kota Purwokerto ya. Punya usaha home industri aneka peye dan aneka kue. Untuk Bu Ani, apakah ada pertanyaan? Apakah berantusias untuk bertanya dengan Mas Kiki atau tidak? Nah, tadi kan Bu Ani nggak ada jawaban ya. Lanjut deh coba dengan Bu Asti Istianiningrum. Punya usaha sambal, varian cumi dan teri. Apakah Bu Asti berantusias untuk bertanya? Kalau misalkan berantusias silakan on mic dan on cam ya Bu. Atau enggak bisa isi kolom chat. Ya, on mic aja ya. Ya, Heeh. boleh Ibu. Iya, jadi saya dengan Asi, saya punya usaha baru ya, baru merintis. Ini sambal cumi dan sambal teri. Nah, kemarin tuh saya ada modal 100.000 rupiah ya. Terus sudah ada beberapa penjualan. Nah, ini kan pastinya ada untung kotor ya, sama untung bersih ya. Yang saya mau tanyakan sama Mas di sana ya, apakah saya boleh pakai untung bersihnya itu buat saya puterin lagi atau gimana nih enaknya biar biar nggak rancu gitu untuk Oke, Bu pembukuannya Asti. ya. Mm-mm. Oke. Eh, Sambal ya, sambal varian cumi dan teri. Mantap nih sambal nih. Bu Asti, tadi kan dari Bu Asti kan ada tanya ya, dalam keuntungan itu kan nanti ada keuntungan bersih dan kotor ya. Sebenarnya balik lagi ke Iya, betul Mas. Bu Asti sih, itu keuntungan ini akan digunakan apakah untuk menggulung lagi, mengembangkan lagi usahanya gitu, atau untuk hal-hal lain lah gitu. Yang penting kan kita nggak ambil dari itu kan udah hasil keuntungan Bu gitu. Jadi balik lagi ke Bu Asti sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau aku lebih prefer untuk ya kita tambah tambah modal lagi misalnya dari keuntungan itu aku mau ningkatin lagi nih misalnya dari sebelumnya kita jualan cuma 1 kilo jadi 2 kilo gitu. Keuntungan itu aku tambah untuk tambah lagi quantity itu sih Bu gitu. Atau kita modal untuk keuntungan itu aku pakai lagi untuk misalnya aku kalau kayak aku kan aku jual di online juga aku jadi buat budget iklan kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke Bu Asti selama selama ini sih untuk keuntungan akan lebih baik untuk kembangin lagi usahanya Bu gitu. Apalagi kita kan masih baru untuk perintis ya. Gitu. Kalau saran dari aku seperti itu Bu Asti.
Nah, Bu Asti, bagaimana dengan jawaban Mas Kiki? Apakah sudah memuaskan, sudah terjawab? Nah, kalau misalkan nggak dijawab, berarti sudah memuaskan ya, Mas? Iya, tapi kayak ada suara kecil-kecil. Oh, Sore, ya, sore jauh. oh sore jauh ya. Maaf Ibu. Baik Ya, Ibu. apalagi Terima kasih telepon ya Ibu kayak. pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih ada Ibu Rini Marlena dari Vianca Craft. Membuat tote bag, sandal hias, pouch dari bahan kain. Nah, Bu Rini, apakah Ibu berantusias untuk bertanya kepada Mas Kiki? Ya boleh Kak, Ya, Mas Kiki. boleh Ibu, silakan bertanya. Ya, Mas Kiki perkenalkan saya dengan Ibu Rini Marlena. Ya itu kalau saya untuk keuangan mungkin masih ini ya masih agak berantakan gitu ya Mas Kiki. Eh, itu dia yang seperti tadi kalau nanti aja deh ngisinya gitu ya hitungannya gitu kan saya masih seperti itu. Eh, yang mau saya tanyain itu kalau mencatat keuangan itu kalau sampai yang sekecil apapun kita pembelian harus dicatat ya Kak, gitu ya Mas Kiki ya. Kadang suka kelewat gitu. Itu aja sih. Gimana tuh caranya gitu biar biar lebih bagus lagi ya Mas Kiki. Terima kasih. Terima kasih Kak. Maaf Mas Kiki, untuk mic-nya belum di-on. Oke, oke, terima kasih Bu Rini pertanyaannya. Memang itu Iya sama-sama. problem kita semua sih, bisnis males catat gitu. Tapi memang harus dibiasain Bu, dikonsistenin, nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Kayak aku pun Iya. masih ngalamin males sih gitu. Sampai kadang ya udah aku suruh karyawan aku deh yang catet gitu. Kadang ya dari kita catat sebagai owner, dari karyawan juga harus kita tegasin untuk catat Bu. Jadi nanti kita tinggal matchingin. Mungkin berawal dari situ dulu. Sama kita perlu konsisten sih Bu. Gitu. Dan dari pembelian terkecil pun harus kita catat Bu. Misalnya kita keluarin untuk beli apa ya? Ya tisu lah ya 10.000 itu kita harus catat juga sih. Harus kita perhitungin gitu. Jadi kita tahu eh, cash kita ini dipakai untuk apa aja sih gitu. Itu sih Bu. Memang perlu konsisten Bu Rini. Gitu. Oke, oke. Terima kasih Mas Kiki. Makasih Bu Rini. Ya. Nah, gimana nih Bu Rini? Apakah jawabannya memuaskan dari Mas Kiki? Iya Kak, terima kasih sudah paham. Baik, Harus terima lebih kasih Ibu. lebih aktif. Mencatatnya harus benar-benar konsisten katanya. Iya, Ya. betul Oke, Ibu. terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, untuk Sama. Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan untuk Mas Kiki? Mumpung Mas Kiki bisa menjawab secara langsung nih. Kurang aja. Mas Kiki mau nanya dong. Mas Kiki mau nanya. Ya Bu. Silakan Heeh. Bu Iya, Rini. kadang saya lupa. eh eh kalau kalau itu untuk gaji kita berapa sih owner? Kita ambil berapa persen sih, Mas Kiki? Oke. Bu Riris Kadang bisnisnya saya suka suka, suka lupa, suka lupa ngegaji sendiri.
Iya sih, Saya pikir itu kok harus. banyak banget untung saya gitu. Ternyata saya belum saya belum potong. Oke. Unt- Jadi dari total omset kita yang kita peroleh, sebaiknya berapa ya yang dimasukkan sebagai gaji? Iya, berapa Oke. persen ya? Sebenarnya itu bisa dibalikin lagi sih, kembali lagi ke Bu Riris gitu. Kita mau dapat keuntungannya berapa persen gitu. Terus kita hitung dulu nih. Oh, dari Ya, keuntungan ya, dulu. ya, Oh, kan kita nanti kan kita berapa persen gitu ya keuntungan kita ya, ya? ah, Dari dari HPP situ itu ya. Terusnya dari kita harga HPP, jual gitu ya. ya dari Hmm. HPP, dari biaya operasional. Terus kan nanti di akhir kan ada keuntungan bersihnya tuh. Nah, dari keuntungan bersih ya kita misalnya masih cukup besar ya, ya diporsiin lah untuk gaji diri sendiri kayak gitu. Gitu. Jadi kan masing-masing bisnis kan berbeda-beda tuh Bu untuk keuntungannya, itu ngambil keuntungannya. Nah, Bu Kalau Riris bisa awal-awal jadi. biasanya berapa persen sih, Mas Kalau Kiki? aku kalau Awal-awal misalnya awal-awal gitu ya, standarnya ya berapa mungkin persen gitu. tergantung bisnisnya nih Bu. Gitu. Kan ada bisnis yang untungnya kecil. Kalau kita makanan mungkin bisa besar ya. Kalau kita main makanan gitu. Atau main kayak tadi tuh kayak tote bag kayak gitu kan bikin sambal tuh lumayan kita bisa ngambil margin lumayan besar ya. Nah, itu mungkin bisa diporsin 10 sampai 20% dulu di awal mungkin gitu. Oh, eh, Mas Kiki, kalau kita Ya. ngambil marginnya berapa persen sih, kita misalnya mau menentukan harga jual nih, berapa sih Hmm, marginnya kita tetapin gitu dari HPP? kalau bisa ya, ya tergantung jenisnya Yang nih Bu, yang bagusnya yang itunya dah gitu, tergantung yang bisnisnya Bu Riris nih, Bu Riris sekarang bisnisnya apa nih Bu? ya cemilan, Cemilan ya, cemilan sih. cemilan. Kalau produknya udah umum mungkin kita nggak bisa ambil besar-besar tuh Bu ya, karena kan pasti produk Biar 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 barang cepet lain kan ya. ya produk yang lain kan sejenis banyak tuh yang umum gitu kan, terus harga pasti perang harga di situ kan, kita nggak bisa ambil Bagusnya besar-besar tuh berapa Bu. sih yang idealnya? Idealnya deh. Kita jangan maksudnya jangan muluk-muluk juga gitu, Mas. Yang idealnya deh. Misalnya Idealnya kita mungkin bisa berkompetisi gitu loh, bisa ya, sama kompetitor kita gitu. ya Supaya idealnya cash mungkin di flow-nya jalan terus dah gitu. ya, mungkin di kalau kita mau bersaing ya kita nggak usah ambil besar-besar dulu. Kalau brand kita udah Berapa ternama persen tuh? mungkin bisa besar. Paling ya di 20 30 dulu mungkin di awal Bu. Nanti kalau kita udah Dua seiring puluh waktu tiga udah puluh marginnya. ya, Terus ya, ya untuk gaji kita sekitar 10 sampai dua 10 puluh aja gitu ya. enggak ya kayak gitu. Jadi biar tahu saya gitu patokannya gitu untuk Iya supaya kayak gitu Bu. ideal lah gitu. Jangan terlalu Hmm. tinggi-tinggi amat gitu ya. Nggak tahu tinggi-tinggi Marginnya bener 10 sampai 20% ya, margin ya margin betul. keuntungan ya udah yang itu kalau gaji kita 20 10 sampai 20 ya. 10 sampai Yang dua yang puluh yang aja Bu. tadi margin tuh margin 20 30. Ya tuh segitu dulu aja. Terus kalau yang gaji kita owner 10 sampai dua Ya puluh aja. 10 20 aja dulu gitu. Oke Kalau aku deh. biasa gitu. Ini nggak kita sharing aja ya Bu gitu. Nggak Ya nggak baku gitu. apa-apa, nggak apa-apa Mas. Jadi kan kita kan belajar dari expertnya gitu loh. Ya Kadang kan kita kita nggak kan baku. biar ada pengendalian diri juga gitu loh. Ya Supaya jangan supaya apa cepet laku gitu kan. ya terus kan Jangan kita terlalu harus ada apresiasi untuk diri kita sendiri juga kan Bu. Jangan iya. sampai kita udah kerja capek tapi kok berasa kita nggak dapet apa-apa gitu. Nah itu perlu eh, juga Bu, Ibu eh, budgetin untuk diri sendiri gitu. eh. Itu juga laba ditahan juga Hmm. saya bikin untuk modal lagi, Mas. Wih, bagus. Iya, jadi terus-terus gitu. Jadi saya berusaha Ya, nggak minjem dari bank gitu, ya itu aja. ya, Keuntungan saya masukin ke modal lagi gitu, ya. Terus diputar ya Bu Riris. Iya, diputar lagi gitu, Mas. Ya ya, supaya ini deh. Karena saya berprinsip usaha saya itu yang bisa menghidupi saya gitu loh, nggak perlu minjem gitu loh, Mas. iya, Jadi benar. apa yang dari usaha saya itu terkadang pas hari hanya untuk pembayaran kita nggak ada gitu ngeri gitu kita kalau udah kayak kerja rodi udah Iya, dibikin ya. Maksudnya kita juga santai juga kita bisa mengatur ini juga mengatur diri iya, sendiri juga ya kan gitu. benar. Jadi nggak ada Itu aja sih tekanan. Mas Kiki. Tuh. Iya jadi kalau kita
Itu kan kita jadi udah kayak robot dibikin gitu kan, Ya, nggak ada ya. istirahatnya gitu, Mas Kiki. Makasih untuk Makasih Bu Riris informasinya. sharingnya. Iya, sharingnya. Makasih Mas Kiki. Terima kasih Bu Riris. Sama, Kak. Nah, ini ada yang bertanya nih di kolom chat nih, Mas Kiki. Mas Kiki dari Bu Sri Sulaihat. Mas Kiki, saya belum tahu cara dan bentuk pembukuan yang simpel. Bisa tolong dibuatkan formatnya, Mas? Terima kasih. Boleh, Mas Kiki dijawab? Halo, Mas. Apakah suara saya terdengar? Ya, Ya, tadi apa? kelihatan? Udah kelihatan loh. Sudah. Nah ini contoh simpel aja untuk pencatatnya. Jadi kita bikin di kolom satu keterangan, terus di sebelah itu ada penerimaan, pengeluaran, dan saldo gitu. Nah di awal ini kan kita harus tahu nih saldo awal kita ada di berapa. Misalnya 10 juta. Di sini aku kasih contoh 10 juta gitu. Nah ini kita catat semuanya nih. Biaya sewa. Biaya sewa itu kan termasuk ke pengeluaran ya. Gitu. Nah 500.000. Nah saldo kita jadi dari 10 juta kurang 500.000 jadi 9,5 juta gitu. Terus selanjutnya itu kita ada beli persediaan barang atau bahan baku dengan biaya pengeluaran tuh total 5 juta. Nah, nanti saldo kita akan berkurang lagi. Terus ada biaya pengeluaran lagi mengenai biaya listrik gitu 150.000 gitu. Nah, setelah pengeluaran-pengeluaran ini ada masuk nih penjualan. Kita jual, ini aku kasih contoh misalnya kita jualan beras. Kita catat tuh 1,8. Terus ada penjualan telur juga 1 juta. Nah, dengan kayak gini kan tadi saldo sebelum kita dapat penjualan kan ada di 4,3 kan, terus masuk 1,8 plus 1 juta. Nah, saldo kita jadi 7,1 juta nih. Nah, lalu ada lagi beli buku 50.000, beli kantong plastik 50.000. Nah, saldo kita jadi 7,50 juta gitu. Nah, terus ada lagi nih penjualan minyak sebesar 700.000, terus penjualan snack 2 juta gitu. Nah, ini kan akan nambah saldo kita lagi nih. Terus ada penjualan alat perabot gitu. Jadi setelah semua, misalnya ini dalam 1 hari ini udah semua kita catat nih, kan total saldo kita jadi 10,450.000 nih. Dari tadi sebelumnya kan awalnya 10 juta. Nah berarti kan di hari ini tuh kita ada ada kelebihan tuh di 450.000 gitu. Ini catatan simpelnya sih Bu, gitu. Karena kalau paling untuk catatan simpel seperti ini yang bisa Mas, kita share. kalau kita kan nggak ada sewa tuh Ya, karena kita pakai rumah. Itu udah gitu ini kan ya Bu Sri. yang dagang ya. Kalau kita kan kayak manufaktur gitu, Ya. kayak kita produsen menghasilkan. Coba Mas, minta dong, minta contohnya dong Mas, pembukuan sederhananya. Oh, Karena kami itu bukannya dagang, kami itu memproduksi memproduksi produk gitu loh Mas. Makasih ya Mas. oke, produksi produksi Iya, produk kita ya. kita produksi kayak manufaktur gitulah Mas, gitu. Oh, berarti kan Minta nanti di minta sini kita tinggal minta. ganti aja Bu. Misalkan Iya, karena kita Ibu nggak ada biaya sewa, kita ganti. Misalnya enggak, kita karena kita di manufaktur kan rumah biasa, kan. Iya, ya kita di manufaktur kan rumah. biasa kita pakai karyawan tuh, diganti aja Iya, biaya gitu karyawan, aja Mas. Ya gitu Mas, kayak tolong gitu. ya Mas. Makasih. Kayak gitu. Baik, Bu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Mas Kiki atas jawabannya. Mm-mm. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Mumpung Mas Kiki bisa jawab secara langsung nih kepada Bapak Ibu.
Sambil nunggu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi atau lupa mengisi link absen bisa mengisi terlebih dahulu link tersebut di kolom chat ya Bapak Ibu. Mas Kiki, sekarang kan kita belanja gitu ya, aus atau Ya. lapar itu dimasukin juga ya, misalnya kita beli bakso gitu, beli aqua. Kalau pak, nah ibu Bu Riris tuh pisahin gak tuh antara uang pribadi dan uang bisnis gitu. Kalau misalnya kita beli bakso pakai uang pribadi, gak usah dicatat. Tapi kalau kita pakai Oh, uang bisnis, ya itu bisa. catat juga Ya gitu. udah, saya masukin aja ke Nah, usaha. iya, Kayak biaya transport ya, masuk biaya transport iya itu ya, betul. Mas Kiki ya. Iya, Oke. masuk tuh ya gitu. Biaya pulsa, kadang kan kita beli pulsa kayak gitu, Bu. Iya, Nah, pulsa itu masuk kayak itu internet itu masuk juga kan, Mas? masuk juga Itu kalau itu emang masuk internet aja ya. Masuk biaya internet aja ya, ya. Mas ya. Mm. Masukan sama pengeluarannya, pembukuan praktisnya. Ya, Terima kasih loh. ya. Nanti ini bisa ini kok Bu, sesuaiin sama bisnisnya Ibu gitu. Iya, Kayak gitu. siap Mas. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.